Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para jamaah masjid sini yang saya hormati, alhamdulillah, pada pagi hari ini di subuh yang cerah ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus kita melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian tentang tafsir dan tentang fikih ibadah yang kita laksanakan setiap minggu atau ahad kedua dari setiap bulannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah sebagai bagian amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli natum salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat liridha illahi ta'ala sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah bicara tentang persoalan sholat jamaah, dan masalah jamaah ini memang pembahasannya sangat banyak sekali karena kaitannya antara imam dan makmum, ya, yang kedua-duanya memiliki status yang berbeda, sendiri-sendiri. Pada kali ini kita akan lanjutkan tentang ittihadus sholatil imam wal ma'mum. Kesatuan sholatnya imam dan makmum. Artinya apabila seorang imam itu melaksanakan ibadah sholat diikuti oleh makmumnya, maka berarti antara yang diikuti dan yang mengikuti dia menjadi satu kesatuan, karena jika salah satu di antara keduanya itu ada yang kekurangan dalam hal bacaan ataupun dalam kekhusyuan, maka akan ditanggung oleh yang lain. Ibarat orang jual barang secara utuh, ya, seborongan dengan bijian tentu itu berbeda.
kita jual mangga satu keranjang. Tentu satu keranjang ini tidak akan dipilih satu-satu, tetapi satu keranjang itu dibeli semuanya. Ya. Tanpa melihat apakah di antara mangga satu keranjang ini ada yang busuk, tidak diketahui di situ. Ya. Semuanya dibeli karena beli satu keranjang. Tapi kalau beli bijian satu-satu mesti dipilih. Oh ini busuk ditinggal, ini bagus diambil, dan seterusnya. Oh ini matang di pohonnya, oh ini enggak, misalnya seperti itu. Nah, orang berjamaah itu menyatu antara satu dengan yang lain dalam hal seandainya ada kurang-kurangnya akan ditanggung oleh yang lain. Seandainya misalnya ada satu jamaah yang kurang dalam hal kebersihannya, maka ditanggung atau dia akan terbawa oleh yang lain keabsahannya. Kecuali secara pribadi dia tahu, dia ngerti persis bahwa dirinya adalah kurang dalam hal syarat dan rukunnya. Ya, tahu misalnya seseorang ada dalam dirinya najis. Ya, ya, lalu dia berjamaah dengan maksud agar supaya sholatnya diterima. Nah ini nggak bisa. Karena apa? Secara pribadi dia tahu bahwa ada dalam dirinya kurang dalam hal syarat ataupun rukunnya. Tetapi kalau dia tidak mengerti atau tidak tahu persis kesalahannya dan dia menginginkan agar seandainya ada kekurangannya, maka itu akan bisa ditanggung oleh sang imam. Nah, begitulah kira-kira gambarannya penyatuan antara sholatnya imam dan sholatnya makmum dalam hal diterimanya amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Hanafi, al-ittihadu ay yumkinahu ay al-muqtadi ad-dukhulu fi sholati niyatu sholatil imam. Fatakunu sholatul imam mutadamminatun li sholatil muqtadi. Fala yusalli al-muftarid wa khulafas muntafil li anna al-ittida binahum. Wa wasful fardiyah ma'tumul fi haqqil imam. Jadi kalau seorang makmum dan imam itu bisa menyatu apabila dia itu seorang makmum di dalam sholatnya dia berniat untuk mengikuti imamnya. Makanya sholat imam itu bisa menjadi penanggung daripada sholatnya makmum. Karena itulah maka makmum di dalam sholat itu, orang yang makmum wajib niat menjadi makmum. Sedangkan imam tidak wajib niat menjadi imam. Nah, buktinya mana? Buktinya ketika ada orang sholat sendirian, lalu datang seorang yang berikutnya berdiri di belakang orang tersebut, lalu dia berniat menjadi makmum bagi orang yang sedang sholat itu, maka itu sholatnya sang makmum tadi sah kalau dia berniat mengikuti imam tadi itu. Jadi ya, sementara sang imam yang sudah datang lebih dahulu, sudah sholat misalnya sudah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat atau berapapun, itu tidak beralih menjadi niat menjadi imam pun tidak mengapa. Nah, itu sah-sah saja. Tapi kalau kita bermakmum, kita datang jelas mengikuti sholat seseorang tanpa berniat menjadi makmum, maka sholatnya tidak sah. Contohnya begini misalnya. Ada sholat zuhur.
Eh, kemudian sudah mendapatkan 1 rakaat, ada orang datang menjadi makmum bagi orang yang sedang sholat itu. Lalu dia tidak niat menjadi makmum, tapi dia mengikuti gerakan imam itu. Maka tatkala sang imam tadi itu tahiyat awal, sementara sang makmum tadi itu baru rakaat yang pertama, maka dia ikut tahiyat awal tadi itu menjadi batal sholatnya dia kan. Tidak sah sholatnya itu karena dia tidak berniat menjadi makmum tapi mengikuti gerakan imam. Nah, paham ya kira-kira seperti itu kasusnya. Maka berarti dia 1 rakaat sudah melakukan tahiyat awal. Nah, karena itulah maka tidak sah sholatnya itu karena dia tidak niat menjadi makmum. Kecuali kalau memang dia niat menjadi makmum, ya karena makmum itu harus mengikuti imam, maka gerakan imam itu harus diikuti. Imam berdiri, berdiri, imam rukuk, rukuk, dan imam duduk, duduk, dan seterusnya. Nah, sehingga karena dia niat menjadi makmum, maka menjadi sah sholatnya. Sementara yang tadi orang yang mengikuti gerakan imam, tetapi dia tidak berniat menjadi makmum, maka sholatnya menjadi batal. Tidak sah sholatnya itu. Kasusnya seperti itu. Nah, Bapak-Bapak yang saya hormati, karena itulah maka kita harus mengerti tentang status kita. Kalau memang kita menjadi makmum, ya kita bermakmum. Nah, demikian juga ketika seorang makmum mengetahui tentang kesalahan imam, lalu kesalahan itu fatal, bisa karena meninggalkan rukun. Ya, misalnya seorang makmum sudah niat jadi makmum, ya, kemudian imamnya itu melakukan kesalahan yang fatal, membaca suratul Fatihahnya salah misalnya, karena tidak tidak bisa memenuhi terhadap ucapan atau bacaan sholatnya yang benar, maka seorang makmum yang dia tahu persis, dia lebih alim, dia lebih mengerti tentang bacaan, sementara imamnya tadi itu bacaannya salah. Dan kesalahannya fatal, bisa menyebabkan berbeda pengertian atau arti daripada bacaan yang dia baca dalam sholat tadi itu. Fatihahnya misalnya benar-benar nampak salah, maka dia harus mufarokoh. Kalau dia tidak mufarokoh, tidak keluar dari makmum itu tadi, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kesalahannya tidak fatal. Kesalahan misalnya kurang fasih, kurang fasih misalnya bacanya. Ya kita tetap mengikut. Tapi kalau memang benar salah, misalnya membaca huruf-hurufnya tadi itu nampak dengan satu kesalahan yang fatal, maka seorang makmum yang sudah terlanjur niat menjadi makmum bagi seorang tersebut, maka dia harus mufarokoh. Kalau tidak mufarokoh, sholatnya tidak sah. Nah, ini biasanya ada kasusnya ketika orang itu melaksanakan sholat dalam perjalanan. Ya, kita nggak tahu, kadang-kadang ada orang sholat, lalu karena kita datang belakangan, kita makmum jadi dia. Begitu dia membaca Fatihah, kita dengar bacaannya nggak karu-karuan. Ya, bacanya hurufnya sin atau hurufnya shod, ihdinas shiratal mustaqim, tidak benar. Shotnya seperti shin besar, ihdinas shiratal mustaqim, itu sebenarnya salah sudah jelas salah. Karena apa? Makhrajnya saja sudah salah, belum sifatnya. Ihdinas shiratal mustaqim itu sah. Apa yang dibaca sin besar, titik 3, sin titik 3 itu. Nah, pada shod. Nah, kemudian makmumnya tadi itu
datang belakangan mendengar seperti itu ya dia niat aja. Kalau kepingin sah sholat kita harus mufarokoh dengan dia. Ya. Kalau tidak mufarokoh, kita tahu dia melakukan kesalahan yang fatal tadi itu, maka kita tidak sah sholatnya. Jadi makmumnya. Nah, bagi mufarokoh itu apa? Berpisah, niat berpisah dengan imam. Sehingga kita menjadi sholat munfarid. Ya, sholat munfarid sendiri. Sholat sendiri. Nah, begitulah aturannya ketika kita ini mengikuti imam yang ternyata dia salah atau dia tidak bisa menjalankan rukun-rukun daripada sholat itu tadi. Nah, kasus-kasus seperti itu sering kita temukan dan bahkan kita sering juga boleh jadi mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana seandainya seorang imam tadi itu yang menjalankan sholat tadi itu diikuti oleh makmum yang lain. Bagi makmum yang lain boleh jadi yang dia sendiri juga tidak mengerti ya atau tidak paham terhadap bacaan-bacaan tadi itu, tidak mengerti tentang ilmu tajwid misalnya. Nah, bisa saja dia sah sholatnya karena memang kemampuannya seperti itu. Sang imam tadi itu membaca sholat juga begitu. Nah, kalau imam tadi itu jelas-jelas dia itu memang tidak bisa, sebaiknya ya dia tidak menjadi imam. Tetapi kalau dalam kondisi seperti tadi dalam bepergian kan kita nggak tahu, dia tidak niat menjadi imam. Dia niat sholat sendiri karena memang mampunya di situ. Nah, sehingga tapi orang lain ada yang mengikutinya. Sementara orang lain tadi tidak tahu bahwa dia memang kemampuannya sampai di situ. Makanya kalau kita ragu ya di dalam sholat ya dalam bepergian seperti tadi itu, kita lebih baik tidak usah mengikuti terhadap sholatnya orang lain yang kita tidak tahu apakah dia itu benar atau tidak. Tetapi kalau kita yakin karena sholatnya tidak jahar, sholatnya sir, sholat siang hari kan, ya kita nggak tahu bagaimana bacanya dia, ya kita ikut tidak apa-apa, boleh aja sahnya, boleh saja. Ya, kenapa? Karena ada jamaah di situ yang banyak pengikutnya. Kecuali kalau dia juga dalam keadaan sholat sendiri. Nah, kalau sholat sendiri ya bisa jadi dia sedang sholat jamak, sholat qashar, kitanya tidak dalam keadaan sholat seperti itu. Atau kita sengaja sholat qashar, ya, mengikuti orang yang tidak sholat dalam keadaan qashar. Nah itu nggak boleh juga. Jadi jenisnya harus sama. Ada orang sholat biasa, lalu datang kita sebagai makmum kita sholat niatnya sholat jamak qashar. Nah maka itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak bisa. Nah kalau orang itu sholatnya 4 rakaat, kita niat sholat qashar cuma 2 rakaat, ya kan? Berarti dia belum salam, kita putus di tengah jalan, kita salam 2 rakaat, dia belum selesai sholatnya, dia 4 rakaat. Nah itulah maka tidak bisa. Jadi jenis sholat yang berbeda. Apalagi sholat yang jelas-jelas berbeda dalam hal gerakannya. Atau ada orang sholat mayit, kita sholat zuhur, itu sholat mayit, ya nggak bisa. Itu jelas berbeda. Adalah sholat gerhana, adalah sholat gerhana, kita makmum jadi sholat isya misalnya. Orang itu sedang sholat gerhana. Nggak sah, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat gerhana itu rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali sama. Yang kayak kemarin ya. Yang di sini ada nggak? Ada yang sholat gerhana? Ada ya gitu kan? Jadi rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaatnya. Jadi rakaat pertama misalnya habis rukuk, terus kemudian i'tidal itu baca Fatihah lagi, setelah baca Fatihah lagi baca surat, terus kemudian rukuk lagi.
baru dia i'tidal dan kemudian sujud. Ya, sujudnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Nah, kitanya yang datang mengikuti sholat itu sholat isya misalnya atau sholat maghrib, itu nggak bisa. Nah, ini apa namanya, kesamaan antara sholatnya imam dan makmum, jenis sholatnya harus sholat yang sama. Karena itu menyatu antara imam dan makmum tadi itu. Nah, bagaimana seandainya ada seorang makmum yang menjalankan sholat tadi itu dengan imam yang berbeda apa namanya madhabnya. Apakah sah orang yang bermakmum dengan orang yang berbeda madhabnya? Bisa nggak menyatu seperti itu? Jawabannya, kalau orang tersebut ya mengetahui tentang perbedaan itu, ya artinya dia ngerti, oh ini madhab, kalau begini ini madhabnya ini, kalau begini madhabnya ini, maka itu dibolehkan sebenarnya, tidak mengapa. Nah, tetapi kalau dia tidak mengetahui apakah orang ini bermadhab Hanafi atau Syafi'i atau yang lainnya, ya, sedangkan dia tidak mengerti itu, maka bisa menjadi tidak sah sebab dia meyakini bahwa itu berbeda dengan dirinya, sehingga dia tidak sah. Contoh begini, ada orang nggak ngerti ya tentang perbedaan tersebut. Si imam membaca dalam Fatihahnya itu tanpa basmalah. Tapi dia nggak tahu kalau sholat atau surat Fatihah itu menurut beberapa mazhab berbeda. Nah, karena dia si makmum tadi tidak mengerti tentang itu, sehingga meyakini bahwa sholat imam nggak sah. Karena nggak sama dengan mazhab dirinya. Kan begini ya, contohnya. Mazhab Hambali, Hanafi, dan juga mazhab Maliki, ini praktek dalam pembacaan suratul Fatihahnya, dia tidak mengucapkan secara jahar, dan ada yang memang tidak membaca. Kalau Hanafi tidak membaca jahar tapi dia baca. Demikian juga Hambali, dia membaca basmalah tetapi tidak dijaharkan. Kalau Imam Malik, mazhab Maliki, ini memang tidak membaca. Yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia memang nggak baca. Bahkan tidak membaca ta'awudz. Bahkan kalau dia apa namanya membaca doa iftitah saja itu makruh malah. Tidak boleh. Karena apa? Karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu bahwa Rasulullah itu memulai sholatnya dengan bilhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dia tidak menggunakan itu. Yang dia dengar seperti itu dari hadis yang ada itu, bahwa ada sahabat melihat Rasulullah Abu Bakar membaca dengan mulai dengan bilhamdulillahirabbil alamin. Artinya dengan Fatihah maksudnya mulainya. Jadi tidak perlu dimulai dengan iftitah atau dengan ta'awudz dan basmalah. Tapi sang makmum tadi itu dia mazhabnya Syafi'i. Dia tidak mengerti tentang apa namanya bahwa ada pendapat mengenai basmalah tadi itu tidak harus jahar atau tidak dibaca. Nggak tahu itu. Nah, sehingga dia meyakini bahwa sholatnya imam itu nggak sah, tapi dia tetap mengikuti. Itu yang menyebabkan dia tidak sah. Tetapi kalau dia ngerti, tahu, oh ini dia malam dia, apa-apa. Itu sesuai dengan keyakinan imamnya, sang makmum paham tentang itu. Maka dia tetap meyakini bahwa sholatnya imam itu sah, sehingga dia pun sah menurut pendapat madhabnya sendiri. Jadi meskipun dia tidak
membaca Fatihah, imam tadi itu tidak membaca basmalah dalam Fatihahnya, sang makmum yang berkeyakinan bahwa itu mazhabnya berbeda dengan saya, nggak apa-apa, saya tahu itu, misalnya gitu. Jadi sang makmumnya tetap meyakini bahwa sholatnya imam itu sah. Nah, kenapa yang pertama tadi sholatnya makmum tidak sah? Karena dia punya keyakinan bahwa sholatnya imam nggak sah. Ya kenapa dia mengikuti imam yang tidak sah sholatnya? Nah begitu, sehingga dia tidak sah pula sholatnya. Seandainya dia berniat menjadi makmum dengan dia, mesti meyakini sholatnya imam itu sah. Kalau tidak sah berarti dia harus mufarokoh. Nah begitu, kalau kepingin sholatnya dia itu sah. Nah, seperti itu. Nah kalau makmumnya yang madhabnya tadi, madhab yang sebaliknya, ya, dia bermadhab Maliki, mengikuti orang sholat bermadhab Syafi'i. Pun demikian, kalau dia itu meyakini sholatnya imam itu tidak sah karena dia madhab berbeda, menjadi tidak sah. Tapi kalau dia yakin bahwa itu madhabnya dia memang seperti itu, maka dia sah sholatnya menurut madhabnya. Ya berarti dia sholatnya sah bukan. Nah seperti kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan sana yang digunakan adalah madhab Hambali sebenarnya itu, madhab Hambali. Jadi mereka para imamnya itu membaca Fatihahnya sirri, tidak jahar. Pada saya mendengar ini imam madhabnya apa ya, gitu ya. Kita dengarkan di dekat mic-nya itu, dekat mic-nya ini, ketika dia baca Fatihah ternyata baca basmalah tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi terdengar desasnya bismillah tadi itu basmalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dengar kita desasnya baca basmalah tadi. Itu berarti dia baca basmalah tapi sirri, tidak jahar. Nah, itu karena kita tahu berarti yang digunakan di dalam sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah menggunakan madhab Hambali. Kalau dia sama sekali tidak membaca, berarti dia madhabnya Maliki. Gitu. Demikian. Nah, Bapak sekalian saya hormati, itu penyatuannya antara imam dan makmum. Bagaimana seandainya ada seorang makmum yang mengikuti imam yang berbeda di dalam bersucinya. Yang satu, si makmumnya ya mengikuti orang yang sholat yang wudhunya dengan menggunakan tayamum. Dia tidak tayamum tapi dia berwudhu. Ini juga ada pembahasan Pak ternyata. Bukan sesuatu yang nggak mungkin. Mungkin sekali terjadi. Ya. Wa yasihul tidak mutawaddi' li bitayamum. Ya. Wa wasl bimasaha ala khafin aw jabirah. Ya. Ataupun orang yang menggunakan jabirah itu yang terluka kemudian dia tidak berwudu dengan sempurna, ya, seperti orang yang dalam keadaan biasa gitu. Ya, itu sah. Nah. Kemudian wa qa'imun bi qa'idin yarka'u wa yasjud. Ya. Orang yang berdiri, sholat berdiri dengan orang yang duduk. Nah, yang bisa berdiri dengan orang duduk. Ya, kalau dia tahu orang itu tidak bisa berdiri tapi menjadi imam, sementara makmumnya berdiri, bagaimana? Seperti itu, apakah sholatnya orang yang berdiri tadi sah? Ya. Nah, dalam hadis ini disebutkan sholatul qa'im bil qa'id
fali annahu ya itu sah itu. Fali annahu sallallahu alaihi wasallam shalla akhir surati qa'idan wan nasu qiyam. Wa Abu Bakar ya, wa Abu Bakar yablahum takbirah kama yasihu tidak bi ahadil dhuhri. Jadi pernah dalam satu sholat Rasulullah itu rakaat pertama kedua misalnya itu berdiri, lalu dalam rakaat yang terakhir itu beliau dalam keadaan duduk dan Abu Bakar menjadi bilalnya di belakangnya dengan suara keras mengucapkan takbirnya. Itu pernah terjadi. Artinya bahwa ketika Rasulullah rakaat yang ketiga atau rakaat keempat tadi itu, rakaat terakhir tadi itu duduk, karena beliau dalam kondisi yang sakit, yang berdiri nggak mampu. Rakaat pertama, kedua masih berdiri, ketiganya enggak. Tapi makmumnya berdiri, karena mampu berdiri, maka itu sholatnya sah, seperti itu. Karena memang imamnya tidak bisa berdiri tadi itu. Ya. Nah, bagaimana kalau sholatnya imam tadi itu tidak duduk, tapi berbaring, sedangkan makmumnya berdiri atau duduk? Apakah itu sah sholatnya? Nah di sini, ini apa namanya sholat seperti itu? Ayu amil mu'tamu qa'idan wal imam muttaji'an. Itu tidak boleh. Karena gerakan sang imam tadi itu ketika dia sholatnya berbaring antara rukuk dan sujudnya, sang makmum tidak mengerti, tidak tahu, sulit melihatnya atau sulit menganalisanya apakah dia itu rukuk apa sujud. Nah, makanya tidak sah. Imamnya sholatnya sambil terlentang, sementara makmumnya di belakang sholat berdiri. Nah, hanya tahu isyaratnya. Ya kalau dia tahu pergerakannya, perubahannya, gerakan dari berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, tidak jelas karena tidak ada perbedaan secara signifikan antara dia itu sujud dan rukuknya. Karena apa? Hanya gerakan isyarat saja. Maka dinilai oleh para ulama itu sholat tidak sah. Jadi tidak menyatu antara imam dan makmum itu berarti. Nah demikian juga kata Imam Malik, tidak sah. Yushtaratu lidihad fi dhati sholah falyasihu tida'u fi sholati dhuhrin khalfa asri matalan. Nah, tidak sah kata Imam Malik ya, seorang makmum ya sholat di belakang imam yang berbeda sholatnya. Si makmum sholatnya zuhur, si imam sholatnya asar. Nah, ini gak sah. Wa fi sifatis shalah atau qadha falyasu atau khalfu qadha wal aksu. Maka tidak sah bagi orang yang tadi sholatnya qadha bermakmum dengan orang yang sholat biasa. Nah, satu sholatnya apa? Sholat asar tadi sholat zuhur tadi itu. Jadi sifat sholatnya harus bersama. Wa ini tafaqqa fil qadha boleh. Fi zamanis sholat, zaman sholat. Falyasu atau khalfu qadha wal aksi. Ya, waktunya juga begitu. Wa yasihu tida'u naqlu khalf fardi karakati duha khalfa subhi ba'da syamsi. Saya mengikuti bermakmum naqlu apa namanya naqli khalfi fardi karakati duha. Tapi fardu salat
orang sholat subuh dengan sholat duha, ya, di belakang sholatnya sah pada syamsi. Warokatai nakul khalfu sholatin, ya, safariyah awal arba khalfu sholatin khabariyah tadi itu boleh. Nah ini menurut mazhab Maliki nggak sah. Wa qala Hanabilah ittihadu fi nawa'il fardhi waqtan wa isman fala yasihu itimamu ma yusalli dhuhr bima yusalli asr sama aw ghairi ma kal isya wa aksihi kama la tasuhu salatun taridun khalfa mutaridun bi fardhin ghairuhu waqtan wasiman liqoul sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Karena sabda Nabi itu sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai orang yang diikuti oleh makmum. Karena itu janganlah berselisih, jangan menyelisih. Fala takhalifu alaih, jangan menyelisih imam itu. Ya. Wala yuqtita'um mutaradun bimutadafil li hadzal hadis. Wa li'anna salatul ma'mum la tuaddi bi niyatil imam. Ya, fa asbahu salatul jumu'ah. Ya. Khalfa ma yusalli dhuhr wa la yasihu ay tamim wa turab. Jadi tidak boleh orang yang sholat zuhur mengikuti sholat Jumat. Ya, itu juga nggak boleh. Ya, karena berbeda antara sholat Jumat dengan zuhur. Sholat Jumat 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Jadi berbeda dengan orang yang makmum masbuk, sengaja jelas makmum masbuk sama-sama sholat zuhurnya, ya sudah dapat 2 rakaat baru dia mengikuti, itu namanya masbuk. Tapi kalau yang satu dia sholat Jumat, dia niatnya sholat zuhur, sholat Jumat yang imam sholat Jumat sedang sholat Jumat, dia niatnya sholat zuhur, sholat Jumat, itu nggak sah, nggak bisa. Dalam wala yasihu tidak fi sholati takhalif al-ukhra fil af'al ka sholatil kusuf awil jum'ati khalfam yusalli gharima. Sama dari tadi yang saya contohkan juga sholat biasa mengikuti orang sholat gerhana. Nah inilah Bapak sekalian, saya kira yang saya sampaikan kali ini. Barangkali ada pertanyaan, mampu masih ada waktu sekitar berapa jam ya, sampai kita menunggu waktu syuruk. Monggo silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya. Ini Mas. Diulang Pak, tolong Pak. Ya, sholat berselisih dengan imam. Maksudnya kita nggak tahu kalau yang sedang dikerjakan itu misalnya kita pas masuk dalam masjid, apakah dia itu sholat sunnah atau dia sholat wajib. Misalnya pada saat waktu zuhur kita menemukan ada satu jamaah yang sedang sholat di situ dan kita mengikuti dengan maksud kita mendapatkan jamaah. Nah setelah kita selesai sholat, kita tahu itu bahwa jamaah itu sholat sunnah ba'diyah. Nah apakah perselisihan itu hanya sifatnya untuk sholat wajib, maksudnya tadi seperti qadha atau misalnya sholat wajib yang berbeda, misalnya imamnya sholat asar